kesediaan Al-Mukarram untuk menyampaikan kajian tafsir. Kepada Al-Mukarram, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah, kita dapat melanjutkan bacaan dan insya Allah juga kajian Quran kita. Bacaan dan kajian itu masing-masing punya keutamaannya. Itu sebabnya tadi dibaca bersama-sama, karena dengan sekedar membacanya saja itu Allah Ta'ala akan beri keberkahan untuk kita. Jadi jangan diremehkan masalah membaca Quran. Sebagian orang ketika membahas tentang Al-Quran seakan-akan dipertentangkan antara membaca dengan mengamalkan. Sampai ada yang mengatakan, buat apa Al-Quran sering dibaca tapi jadi diamalkan? Ya mungkin karena dia malas baca Quran ya. Tapi kalau kita lihat ya, berulang kali di dalam ayat yang bercerita tentang diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu fungsi Nabi atau tugas Nabi yang pertama adalah yatlu alaihim. Yatlu alaihim, baru wa yu'allimuhum, baru yuzakkihim. Jadi membaca itu di awal, baru yu'allim, yaitu belajar maknanya, lalu yuzakki, membersihkan jiwa. Jadi yatlu itu adalah satu hal tersendiri ya. Makanya Al-Quran itu ya pertama untuk dibaca ya. Jadi jangan gagah-gagah mengatakan ahlul Quran kalau malas baca Quran. Yang penting saya paham isi Al-Quran. Allah saja ya, meletakkan kefahaman itu setelah membaca. Yatlu bayu alim. Kok Anda mau potong yatlunya? Ini sesuatu yang perlu untuk kita ingat ya. Jadi membaca itu sendiri itu sesuatu yang mulia, yang sangat penting. Bahkan salah satu makna paling dasar dari Al-Quran ay al-makru, yaitu yang dibaca. Bukan sekedar yang difahami, bukan. Atau yang diamalkan, tidak. Tapi yang dibaca itu. Tentu memahami dan mengamalkannya itu juga luar biasa. Dan memang itu tujuannya ya. Tapi membaca Al-Quran itu adalah satu maksud, yaitu suatu tujuan khusus yang tidak boleh diabaikan. Itu sebabnya tadi kita selalu ya, jadi tidak langsung kita membahas tapi kita baca. Coba kita bayangkan bapak-bapak ya, bagaimana murahnya Allah. Mulut kita ini, mulut kita ya, yang ditutup masker nih sekarang nih, yang mohon maaf tidak jarang mengeluarkan kata-kata kotor. Coba bayangkan, renungkan ya. Ini mulut kadang mengumpat, kadang berdusta,
kadang menghujat, mengejek, atau kadang memakan makanan yang mungkin syubhat, kalau nggak haram. Nauzubillah. Yang kayak begitu mulut kita nih, Allah berikan kemurahannya untuk kita bisa membaca dengan mulut kita ini ayat-ayat Allah. Coba bayangkan tuh. Coba bayangkan. Allah tidak membatasi fadilah membaca itu hanya bagi mulut-mulut yang suci, tidak. Kan betapa susahnya kita kalau misalnya yang bisa baca Quran adalah yang orang yang bersih mulutnya, yang nggak pernah ngumpat, yang selalu zikir, yang tidak pernah menghujat, tidak pernah menghina. Mungkin sebagian kecil di antara kita. Mungkin hanya beberapa orang di antara kita nih yang bisa mengeluarkan suara. Coba. Tapi Masya Allah ya, bapak-bapak, bayangkan itu, renungkan itu. Ini mulut kita yang mohon maaf nggak jarang keluar yang kotor-kotor dan segala macam hal yang kurang pantas, tapi Allah masih memberikan kesempatan buat mulut kita ini mengucapkan kalimatullah, kalamullah. Apalagi coba, apa yang bapak-bapak saudara inginkan kemuliaan lebih dari itu? Ada? Nggak ada. Kan nggak ada. Apa lagi coba? Apa yang kita harapkan lebih mulia yang dilakukan oleh mulut kita selain dari dia bisa mengeluarkan kalamullah? Alhamdulillah.